Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa dzakirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka lembaran Al-Quran, maka di dalamnya banyak kita temukan tentang kisah. Menurut para ahli bahwa ayat-ayat tentang kisah di dalam Al-Quran itu menempati tempat yang terbanyak. Sekitar 22/3 Al-Quran itu berisi tentang kisah, sedangkan yang lainnya berisi tentang berbagai hal. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapapun ayat itu terkait dengan kisah, tetapi di dalamnya tetap memuat hal-hal yang terkait dengan syariat Islam. Hanya narasi yang Allah gunakan dengan cara menyampaikan dengan cara berkisah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam banyak ayat dengan cara berkisah terkait dengan ajaran agama ini? Karena ketika kita mendengarkan sebuah cerita, maka akan lebih mudah kita tangkap. Yang kedua, akan lebih memiliki kesan yang dalam. Yang ketiga, akan memperpanjang usia ingatan kita terkait dengan apa yang disampaikan. Sebagaimana kita mendengar kisah di waktu kita SD, mungkin sampai sekarang kita masih ingat. Yang diajarkan dengan bercerita, maka rasa-rasanya masih kita ingat sampai sekarang. Tapi yang diajarkan tidak dalam bentuk cerita, bisa jadi sudah lupa semuanya. Nah, inilah rahasia Al-Quran, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengungkapkannya dengan bentuk cerita. Dan cerita yang Allah sampaikan itu beragam, mulai cerita para nabi, ya, cerita surga dan neraka, cerita umat-umat masa lampau, ya, cerita peradaban masa lampau, sekian banyak cerita, ya, Allah sampaikan yang bisa jadi kisah-kisah di masa lalu itu pun ada di masa kita sekarang. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya menjadi sangat penting, ya, kita mengetahui ragam cerita yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah ilmu, kisah Al-Quran ini menjadi bab tersendiri, ya, menjadi bahan kajian yang ditempatkan menjadi bab tersendiri. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kisah itu ada kisah yang gaib dan ada kisah yang nyata. Kisah yang gaib itu adalah kisah-kisah yang kita tidak bisa menjangkaunya, tapi kisah itu ada, ya, nyata ada, tetapi kita tidak bisa menjangkaunya.
seperti dialog malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dialog Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha dengan Allah Subhanahu wa taala, atau tentang surga dan neraka. Itu semua kisah gaib ya. Kita tidak bisa menjangkaunya. Kewajiban kita, karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti menerimanya, kita mesti meyakininya bahwa kisah itu ada. Di samping kisah yang gaib, ada juga kisah yang nyata ya, seperti kisah para nabi. Itu kisah yang nyata. Kisah kaum-kaum terdahulu, ada kaum Ad, ada kaum Samud ya, ada kaum Tubba, ada Bani Israel ya, yang sekian banyak Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Itu kisah-kisah yang nyata, senyatanya ada ya, pernah terjadi ya. Dan uniknya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah-kisah yang nyata itu ada yang tokohnya Allah definitifkan, tapi ada juga yang tokohnya Allah tidak definitifkan. Seperti misalkan Abu Lahab ya. Abu Lahab itu bukan nama aslinya ya. Itu nama kiasan. Nama aslinya apa? Abdullah Uzza ya. Ini bukan nama asli ya. Tapi Al-Quran menyampaikan kepada kita dengan Abu Lahab, karena sejatinya sifatnya itulah yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Ada lagi yang tokoh-tokohnya tidak Allah sebutkan secara definitif namanya ya. Bahkan Fir'aun sendiri ya, itu nama yang tidak dikenal, hanya kita kenal melalui Al-Quran, karena nama aslinya katanya Ramses, kan begitu ya. Ramses pun sesungguhnya julukan, nama aslinya siapa? Wallahu a'lam bishawab, kan begitu ya. Itu Allah samarkan. Kenapa Allah samarkan? Allah tidak ingin menista orangnya, tetapi menista perilakunya ya. Tidak ingin menampakkan penistaan Allah pada sisi orangnya, tapi pada sisi perilakunya yang ingin Allah sampaikan. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah pentingnya kisah memberikan tarbiyah kepada kita, memberikan pendidikan kepada kita. Kita akan sedikit berbicara tentang Bani Israel yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di banyak ayat dan di beberapa surat ya, tidak seperti umat-umat yang lainnya. Kenapa Bani Israel sampai menempati tempat yang begitu banyak di dalam Al-Quran ya, tentunya ada rahasia di dalamnya yang harus kita fahami. Yang jelas menurut para ahli tafsir, ketika Allah menyebutkan berulang-ulang dalam jumlah yang banyak, itu artinya kita harus memiliki perhatian yang besar. Kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap apa yang ingin Allah sampaikan, sehingga Allah membutuhkan tempat yang cukup banyak. Nah Bani Israel ini menempati tempat yang sangat banyak. Dalam surat Al-Baqarah saja tidak kurang dari 83 ayat Allah menceritakan tentang Bani Israel, belum di beberapa surat yang lain. Itu artinya kita harus memiliki perhatian terhadap Bani Israel ini. Perhatian yang seperti apa? Perhatian yang mestinya menjadi pelajaran bagi kita. Kalau Bani Israel ini menjadi kaum yang dinista oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mengulangnya kembali apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Dan potensi sifat yang ada pada Bani Israel pun terdapat pada orang banyak, itu sangat besar ya. Maka kenapa Allah tuturkan dalam bentuk kisah dan dalam tempat yang sangat banyak ya? Karena potensi yang dimiliki oleh Bani Israel juga dimiliki oleh banyak orang.
dan di setiap generasi manusia ya mestinya mengambil pelajaran agar tidak terjadi seperti yang dialami oleh Bani Israel. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Bani Israel itu Bani yang Allah muliakan, kaum yang Allah muliakan. Menurut para ahli bahwa kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Israel pun karena kesabaran Bani Israel ya. Tapi kesabaran itu tidak mendorongnya ya untuk kemudian menerima ya, dengan ikhlas apa yang Allah sampaikan ya. Tetapi justru kesabaran yang dia lakukan hanya pada sisi-sisi sosial ketika mendapatkan tekanan dari penguasa ya. Tapi pada bab agama, pada bab keyakinan mereka tidak bisa bersabar. Itulah Bani Israel ya. 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 Dan kita bisa juga melihat sekarang banyak orang yang sabar ketika bekerja, begitu tekanannya walaupun tekanannya begitu tinggi begitu ya dalam bekerja, atau atasannya yang begitu ketat begitu ya, ya dia sabar tuh. Tapi giliran agama tidak sabar begitu ya, ya giliran beragama tidak sabar ya, bahkan bisa meninggalkan sholat, bisa meninggalkan kewajiban yang lainnya ya. Artinya karakter yang terjadi pada Bani Israel itu sangat memungkinkan terjadi kepada umat-umat kemudian. Maka atas kesabarannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan nabi dan rasul itu kepada Bani Israel yang cukup banyak, dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah generasinya Yakub sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu semuanya dari Bani Israel. Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, itu semuanya Bani Israel ya. Generasi setelah Nabi Ibrahim ya turunnya kepada Ismail dan Ishak, dari garis Ismail itu tidak ada yang menjadi nabi selain Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari garis Ishak ada Yakub yang kemudian dikenal dengan Israel dan memberikan keturunan Yakub itulah yang kemudian diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi Allah memuliakan Bani Israel ditandai dengan para nabi dan rasul yang Allah utus, semuanya berasal dari Bani Israel. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kisahnya yang cukup panjang terkait dengan Bani Israel itu. Tapi yang paling penting adalah sikap-sikap negatif ya, yang nampak pada Bani Israel yang mestinya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran ya, maka kita akan dapati ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menyampaikan tentang karakter Bani Israel. Sikap negatif dari Bani Israel yang pertama itu adalah ingkar ya. Ingkar terhadap Nabi, ingkar terhadap syariatnya ya. Maka setiap kali Nabi diturunkan kerap kali juga diingkari oleh oleh Bani Israel. Bahkan syariatnya pun kemudian diingkari oleh mereka ya. Begitu bencinya mereka kepada para nabi dan rasul ya, sampai-sampai sekian banyak nabi dan rasul ya, atau nabi saja yang dibunuh oleh Bani Israel ya. Kalau nabi dan rasul diantaranya Nabi Zakaria, Nabi Yahya ya, itu adalah para nabi dan rasul yang ya dibunuh oleh Bani Israel. Yang terakhir akan dibunuh itu Nabi Isa alaihi salam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dengan mengangkatnya, kan begitu. Jadi ini perilaku buruk pada Bani Israel, ingkar. Nah karakter ingkar
Itu karakter yang sangat mungkin terjadi pada generasi sekarang dan generasi masa yang akan datang. Artinya di setiap perjalanan hidup manusia, ya akan kita temukan orang-orang yang ingkar sebagaimana ingkarnya Bani Israel. Ya. Betapapun orang sekarang menyatakan dia sebagai seorang muslim, ya, tapi hakikatnya dia telah mengingkari rasulnya, ya, telah mengingkari syariatnya, kan begitu. Kan banyak orang Islam tapi juga tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, ya, tidak kenal, ya, syariatnya juga dikangkangi, kan begitu ya, merasa tidak butuh, ya, tidak sedikit, tapi dia mengatakan sebagai seorang muslim. Ya begitulah Bani Israel, ya. Dia ingkar terhadap risalah nabinya, sering merasa tidak puas dengan risalah yang Allah sampaikan kepada nabinya. Gitu ya. Ini karakter pertama yang buruk. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaca kepada Bani Israel yang kerap ingkar, kita ini dalam bab agama mestinya sami'na wa ta'na. Kita mendengar dan kita taat. Karena ketika agama itu diragukan, maka kita akan semakin ragu dengan seluruh ajaran agama kita. Ya. Kalau kita mempertanyakan tentang surga dan neraka, ya, lama-lama kita akan semakin ragu dengan adanya surga dan neraka. Karena memang surga dan neraka tidak pernah bisa dibuktikan secara nyata oleh kita. Ya, bahkan kalau kita memperdebatkan tentang pahala, lama-lama kita juga akan ya ingkar, karena terlalu hitung-hitungan dengan pahala. Ya, padahal pahala juga kita tidak pernah tahu. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sesungguhnya pada bab pahala kita tidak perlu banyak berhitung. Intinya kita melakukan dan Allah pasti akan memberikan balasan, akan memberikan ganjaran, kan seperti itu. Orang kalau menghitung-hitung pahala, umroh sekali sholat di Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Dia umroh berapa lama gitu ya? Misalkan umrohnya katakanlah 5 hari di Mekah, 5 kali 5 sudah 25 kali 100.000. Nanti kembali ke Indonesia kagak pernah ke masjid. Ditanya kenapa nggak ke masjid, tabungan pahalanya masih banyak. Karena terlalu berhitung dengan pahala. Kita harus yakini bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Dan sebaliknya, ketika kita banyak melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengganjar kita dengan dosa. Ini karakter pertama yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana tidak melekat kepada diri kita, ya, sosok yang kerap ingkar. Kemudian yang berikutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel itu sosok yang keras kepala, ya. Prototip manusia yang keras kepala, ya. Betapapun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kitab suci kepada mereka, ya. Allah berikan berkali-kali kitab suci selain sahifah, selain suhuf. Kan ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa, ya. Di samping itu ada kitab Taurat, Zabur. Allah sudah memberikan sesungguhnya panduan hidup bagi mereka. Tapi begitu keras kepalanya mereka tidak mau mengakui itu. Bahkan mereka memprotes setiap ajaran yang Allah berikan. Protes kepada kitab sucinya, protes kepada nabinya. Di dalam surat Al-Baqarah kita mendapati sebuah kisah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel bahwa aku akan mendapatkan wahyu dari Tuhan kita, bermunajat kepadanya untuk mendapatkan wahyu.
Lantas kata Bani Israel, wahai Nabi Musa, agar kami semakin yakin, bolehkah kami ikut agar kami bisa mendengar firman Tuhan? Nah, begitu ya, suara Tuhan. Ya. Akhirnya Nabi Musa memilih 70 orang terbaik dari populasi Bani Israel yang menurut riwayat itu sekitar 700-an pada saat itu, setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Laut Merah, dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Ikutlah 70 orang itu bersama Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu itu juga bisa didengar oleh mereka yang 70 orang itu. Lantas Nabi Musa mengatakan, itulah suara Tuhan kita, maka kita harus yakin dengan keberadaan Tuhan. Apa jawaban mereka? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Mereka mengatakan, hai Musa, kami tidak akan pernah percaya kepadamu sampai dengan Allah Subhanahu wa taala bisa kami lihat secara nyata, jahratan. Sebelumnya mereka mengatakan dengan mendengar kami akan semakin yakin dengan Tuhan. Tapi ketika Nabi Musa ajak dan mereka mendengar suara Tuhan, mereka mengatakan kami tidak akan beriman kalau tidak melihat secara nyata. Itulah karakter Bani Israil, keras kepala, ngeyelnya minta ampun, kan begitu ya. Minta yang nyata Tuhan itu. Akhirnya 70 orang ini kan Allah matikan semuanya, ya. Fa akhadatkumus sa'iqah, Allah sambar mereka dengan petir, mati mereka semuanya. Setelah mati, Nabi Musa malah kebingungan, kan gitu. Nabi Musa bilang kepada Allah, ya Allah, apa yang harus aku katakan di hadapan Bani Israil kalau engkau mematikan semuanya? Bisa jadi semakin banyak Bani Israel yang tidak percaya kepadamu ya Allah, karena engkau telah mematikan orang-orang terbaik di antara mereka. Maka Allah katakan, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Akhirnya Allah bangkitkan kembali. Ya, ini peristiwa bagaimana Allah membangkitkan manusia ketika di dunia. Ya. Jadi Allah pernah membangkitkan manusia. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia Allah pernah bangkitkan. 70 orang yang mati itu kemudian Allah hidupkan kembali. Mestinya menjadi pelajaran. Ya. Mestinya mereka semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah setelah itu Bani Israel bersyukur lantas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka kemudian menjadi populasi yang saleh? Ternyata ya tidak juga. Inilah keras kepalanya Bani Israil. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika wahyu sudah sampai kepada kita, syariat sudah sampai kepada kita, lantas kita tidak mau percaya dengan syariat itu, kita tidak mau percaya dengan wahyu yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita ini telah mewarisi karakter dari Bani Israil. Begitu rincinya Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan hidup pada kita melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ketika kita ingkari keduanya, yaitulah keras kepalanya kita. Seakan-akan bahwa kita ini bisa hidup tanpa intervensi Allah dan Rasulnya, kan gitu. Ya sama sejatinya dengan Bani Israel. Ya. Cuman karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul terakhir gitu ya, maka umatnya tidak dimusnahkan, tidak seperti umat-umat sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dimusnahkan berganti dengan umat yang lain, kan begitu ya. Kalau umat Nabi Muhammad tidak, ya sepanjang kapanpun sampai dengan akhir hayat, ya sampai dengan akhir kehidupan, ya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karakter buruk yang kedua dari Bani Israel. Kemudian yang ketiga
hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat buruk Bani Israel yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bani Israel itu adalah orang-orang yang sombong. Ya. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, orang yang suka merendahkan orang lain. Kan begitu. Ini Bani Israel. Kesombongan karena kepintarannya, ya, kesombongan karena banyaknya populasi, sombong karena banyaknya keturunan, ya. Itu yang terjadi kepada Bani Israel. Sombong karena para nabi semuanya diutus berasal dari Bani Israel, makanya mereka menanti-nanti nabi terakhir, karena mereka mendapati dalam kitab mereka bahwa kelak akan ada nabi terakhir. Mereka nanti itu nabi terakhir, ya. Tentunya harapan besar dan punya keyakinan yang besar bahwa nabi terakhir pun berasal dari Bani Israel, kan begitu, ya. Ya. Itu kesombongan mereka, seakan-akan bahwa nabi dan rasul tidak boleh dari bangsa yang lain, ya. Maka kenapa ketika Nabi Muhammad SAW memiliki tanda-tanda kenabian pada dirinya, ya, Bahiro atau Buhairo, ya, seorang pendeta ahli kitab suci pada saat itu mengatakan kepada Abu Thalib bahwa kembali anak ini pulang, karena kalau anak ini ditemukan oleh orang-orang Yahudi, ya, dan pada anak ini ada ciri-ciri yang istimewa, maka anak ini akan dibunuh karena dia bukan dari Bani Israel. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sesungguhnya karakter-karakter buruk yang ada pada Bani Israel yang mestinya menjadi perhatian kita semuanya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala abadikan, seperti di awal disampaikan bahwa karena pada Bani Israel itu, ya, terdapat karakter buruk yang menjadi potensi buruk yang ada pada setiap orang. Bahkan keburukannya sangat sempurna, walaupun tidak terjadi kepada 1-2 orang, tidak terjadi kepada satu generasi, tapi beberapa generasi dari Bani Israel. Mudah-mudahan kisah Bani Israel ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk lebih memperdalam tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi serial kita dalam mengkaji tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.